Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih. Renungan Alpa malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan bagi kita ayatnya yang ke-8 saja. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga ini, terkhususnya Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada ketujuh daerah atau jemaat-jemaat di ketujuh daerah ini melalui hambanya Yohanes ya. Dimulai dari jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Dan kalau kita sudah membacanya Bapak Ibu, kita menemukan di sana bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi supervisi bagi ketujuh daerah jemaat-jemaat ini. Jemaat-jemaat yang ada di ketujuh daerah ini ya. Supervisi kalau kita melihat di dalam dunia pekerjaan itu berarti seorang atasan dia melihat, dia menilai, dia meninjau kinerja bawahannya. Bagaimana penilaian terhadap kinerja bawahannya selama ini? Apakah baik atau tidak? Dan begitu juga di dalam bagian ini, firman Tuhan ini Yesus sendirilah yang menjadi supervisi bagi jemaat-jemaat di ketujuh daerah ini. Dan kalau kita memperhatikan, hanya ada dua supervisi yang baik, supervisi yang sehat, yang bagus di dalam pertumbuhan jemaat, yaitu di Smyrna dan juga di Philadelphia. Kalau kita melihat di yang lain itu, kalau di gereja Laodikia ya, sangat keras sekali teguran Tuhan, di mana Tuhan berkata mereka kaya memang, mereka hebat, tetapi hebat untuk diri sendiri. Tidak ada Tuhan di dalam gereja itu. Dan begitu juga dengan Pergamus ya. Kalau kita melihat di sana, jemaat ini mereka mentolerir segala hal yang tidak benar dan mereka tidak bertanggung jawab secara moral dan tidak etis di dalam menjalani segala pelayanan mereka. Dan juga dalam gereja Efesus, mula-mula mereka telah hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di sini Tuhan Yesus melihat kepada jemaat Smyrna dan juga kepada jemaat di Philadelphia ini. Di dalam kesulitan, di dalam tekanan aniaya, Tuhan mengatakan tekun dan bersabar. Dan begitu juga di dalam bacaan kita tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan Yesus menyampaikan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ini berarti bukan sesuatu hal yang menjadi penghinaan kepada jemaat Philadelphia ataupun ini sesuatu yang menjadi teguran. Melainkan di dalam bacaan ini Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus itu mengungkapkan kebenaran dari Tuhan tentang jemaat Philadelphia yang sebenarnya, di mana kekuatan mereka tidak seberapa. Di dalam arti bahwa jemaat ini sangat kecil secara jumlah karena orang Kristen tergolong minoritas. Dan juga di dalam penduduk kota itu kalau kita melihat secara ekonomi dikatakan gereja ini gereja yang miskin ya, karena mereka dibatasin bahkan ditekan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada waktu itu. Walaupun mereka jemaat miskin, walaupun mereka tidak memiliki pengaruh apa-apa mungkin di dalam masyarakat, tetapi Tuhan itu berkata, kekuatanmu tidak seberapa, namun ada sesuatu penilaian yang telah saya tahu di dalam jemaat ini adalah di mana mereka menuruti firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Dan inilah faktor yang sangat penting, penilaian dari Sang Yesus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan saat ini ya, kebanyakan gereja itu, jemaat itu menilai keberhasilan, pertumbuhan di dalam gereja itu ketika gedungnya besar, terus jumlah jemaatnya banyak, terus hamba Tuhannya bisa melakukan mukjizat,
gerejanya menghasilkan uang banyak, tetapi sebetulnya itu bukanlah hal yang penting atau hal yang utama kalau Tuhan menilai gereja-gerejanya di masa kini saat ini. Apa yang terjadi di ketujuh daerah di jemaat-jemaat ini masih relevan untuk kita saat ini. Tuhan menilai bukan berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, tetapi indikator yang penting yang Tuhan menilai di dalam bagian ini adalah tentang iman mereka, tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan, tentang tidak menyangkal Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan inilah yang paling berharga yang Tuhan rindukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang memegang teguh firman Tuhan, yang hidupnya di dalam firman Tuhan, pasti akan setia dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Setia melakukan firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan, itu sesuatu hal yang saling terkait satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dan begitu juga dengan kita saat ini Bapak Ibu. Kalau kita mengoreksi hati kita, sejauh mana kalau misalnya Tuhan saat ini memberikan surat supervisi kepada kita, Tuhan menilai kita setia kepada Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, ataukah seperti jemaat-jemaat yang lain itu, yang dikecam oleh Tuhan, yang ditegur dengan keras oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian dari jemaat Philadelphia ini. Di dalam tekanan sekalipun, di dalam penderitaan, di dalam kelemahan pun, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan lagi di ayatnya yang ke-8, ke-9 ya, Tuhan akan membuat musuh-musuh mereka bertekuk lutut di hadapan jemaat Philadelphia. Dan ayatnya yang ke-10, Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan kepada mereka dari pencobaan. Dan ayat yang ke-12, Tuhan pun janji bahwa mereka akan memerintah bersama dengan Allah dalam kekekalan surga. Setia sampai akhir mengikut Kristus akan diberkati dan mendapatkan tempat yang layak yang sudah disediakan Tuhan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menikmati berkat yang sama seperti jemaat Philadelphia? Mari kita hidup berjemaat, bergereja dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sepenuhnya. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita melakukannya. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang dilarang Tuhan, kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Setia mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus